menggelar diskusi dengan SK pembekuan Pemprov PSSI Jawa Tengah untuk tolong disampaikan kepada yang bersangkutan. Tulis surat sekaligus penunjukan Pak Ikhwan Ubaidillah sebagai sakinya Pak. Ya. Ya. Oke, ada sini Pak. Ya. Ini diatur ini. Aku sudah guru ngapit. Ya. Ya. Jempol Pak, jempol Pak. Ya Pak. Halaman. Jempol, jempol. Nah. Ya, oke. Ya. Baru saya mau makan. enggak, Pak Iwan dulu. Iya, baru saya mau makan. Nanti untuk saudara kita di PSSI. Silakan permasalahan subsidi apapun sampaikan. Dalam forum ini kami sebagai bahan mengevaluasi secara keseluruhannya ini. Silakan. Tuh, ambil rahapin ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Saleh Mukadar dari PSSI Pusat. Perkenalkan, saya nama Indartono. Saya Sekum Pengca PSSI Kota Semarang. Yang malam hari ini jadi berita bahwa saudara Johar Arifin itu diberhentikan sudah lama kami dengar. Ya. Johar Arifin sudah dengar, sudah lama kami dengar dari media. Tetapi itu manakala ada hal yang demikian, mungkin kesempatan lain barangkali tembusannya bisa ke pencap-pencap Jawa Tengah. Manakala ada hal yang demikian, itu yang pertama. Yang kedua, saya ini legal formalnya bagaimana? Apa Anda sekaligus mendapatkan SK langsung dari PSSI begitu? Jadi misalnya ketua Ikhwan Ubaidillah, sekretaris siapa, bendara siapa, ini bahwa pengurus Pemprov dibekukan. Karena apa? Bang Ikhwan nggak bisa bekerja sendirian. Tapi kalau mau ngajak orang lain, legalitasnya orang lain ini kan harus ada. Oleh karena itu, Jadi perjalanan sini. Ya, dibuka Bang Novel. Buka dulu apa? Langsung apa dibuka dulu? Giring ya, giring. Ya. Pak Saleh dengan pembekuan PSSI Jateng malam hari ini apakah konsekuensinya gimana Pak? Artinya bahwa kepengurusan Pemprov PSSI Jawa Tengah mulai hari ini sejak SK-nya kita keluarkan oleh PSSI, maka kemudian kepengurusan yang lama di bawah kepemimpinan Pak Sukawi dan Johar Lineng tidak lagi berlaku. Artinya mereka tidak lagi punya hak untuk mengatasnamakan PSSI untuk melakukan aktivitas sepak bola di Jawa Tengah. Mulai hari ini yang punya kewenangan untuk melakukan konsolidasi organisasi sepak bola di Jawa Tengah adalah Pak Ikhwan Ubaidillah yang di samping saya ini, yang nanti akan melakukan konsolidasi dan diminta oleh sesuai dengan SK ini untuk menggelar musyawarah luar biasa untuk membentuk kepengurusan definitif paling lambat 1 bulan ke depan. Artinya sebelum Februari berakhir, kepengurusan definitif sudah terbentuk dari musyawarah tersebut ya. Alasannya banyak, artinya bahwa kepengurusan Pemprov PSSI Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Pak Sukawi
tidak lagi tunduk kepada regulasi, kepada statuta yang ada. Artinya apa? Bahwa seluruh sepak bola, organisasi, baik urusan organisasi maupun kompetisi, itu harus berada di bawah yurisdiksi PSSI. Nah, faktanya ada sekretarisnya yang telah dihukum seumur hidup sejak Maret 2012 sampai sekarang masih digunakan oleh beliau. Beliau bahkan dengan sekumnya itu telah keliling ke berbagai kabupaten kota di seluruh Jawa Tengah untuk menggunakan nama PSSI untuk melantik ke pencap-pencap yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh yang terhukum. Apalagi yang terakhir kita melihat bahwa beliau hadir pada beberapa event penting termasuk ke gelaran sepak bola yang bermain di luar yurisdiksi PSSI. Hal-hal pelanggaran berat seperti ini yang kemudian dilihat oleh FCO PSSI dan kemudian diambil tindakan tegas dengan teguran keras, kemudian diikuti dengan pembekuan organisasi dengan menunjuk ke Pak Ikhwan sebagai caretaker untuk bertugas membentuk kepengurusan definitif daripada Pemprov PSSI Jawa Tengah. Sekalipun masa kepengurusan beliau berakhir pada Februari tahun ini, ya kan, tapi karena beliau telah mencederai regulasi dan aturan main yang ada di PSSI, maka kemudian sebagai induk organisasi di pusat, PSSI mencabut mandat yang membekukan kepengurusan ini agar kemudian roda organisasi berjalan sesuai dengan aturan dan mekanisme organisasi yang telah diatur dalam pedoman dasar di Pemprov PSSI Jawa Tengah maupun statuta PSSI. Ya, kalau pedoman dasarnya sendiri klausul yang secara spesifik menyebut pembekuan itu gimana itu Pak? Kenapa? Klausul untuk bisa dibekukan apabila seseorang atau anggota itu melakukan pelanggaran serius kepada statuta secara berturut-turut, melanggar kewajiban-kewajiban organisasi, maka kemudian berdasarkan pasal 16 ayat 12 maupun pasal 37 huruf M itu yang bersangkutan dapat diberhentikan, iya kan, baik sementara maupun seterusnya, iya kan. Sementara itu dalam hal sampai dengan kemudian kongres berikutnya. Itu kalau menyangkut anggota, ya kan. Ini kan anggotanya tetap, artinya Pemprov Jawa Tengah tetap menjadi anggota, tapi personilnya yang diganti, kira-kira begitu. Iya. Nah, ini kan konsekuensinya juga mengkait ke stakeholder Pak, ke pemerintahan, kemudian juga ke produk semacam apa? Tentu benar di dalam SK itu. Porpro pada sepak bola dan sebagainya, apakah juga nanti dihentikan atau gimana itu Pak? Tidak dihentikan, seluruh aktivitas sepak bola tetap berjalan, tapi tentu di bawah kendali daripada kepengurusan baru yang ditunjuk. Ya, bahwa seluruh stakeholder sepak bola harus tahu, itu memang menjadi kewajiban daripada caretaker kan, karena kita PSSI memberi tanggung jawab kepada caretaker yang baru agar memberitahukan SK ini kepada gubernur, kepada KONI Provinsi Jawa Tengah, kepada Kapolda, kepada pihak-pihak terkait yang ada di Jawa Tengah, termasuk kepada anggota-anggota. Dalam hal ini kepada pencap-pencap 35 pencap dan kemudian kepada klub-klub yang menjadi anggota daripada Pemprov PSSI Jawa Tengah. Ya. Kita melakukan evaluasi. Saya berkali-kali telah ke sini bertemu dengan beliau, dengan teman-teman yang lain, bahkan beberapa hari yang lalu juga saya ke Solo, kemudian ketemu dengan Pak Iwan juga di Solo, dan kemudian kita berkoordinasi. Kita percaya bahwa beliau telah memimpin KONI Semarang ya dengan bagus, dan kita berharap bahwa beliau bisa kita percaya dan insya Allah mampu untuk melakukan pengendalian, konsolidasi kepada pencap-pencap maupun anggota PSSI yang ada di Jawa Tengah untuk kemudian segera membentuk kepengurusan definitif daripada Pemprov PSSI Jawa Tengah. Kalau targetnya Musdalub kapan Pak? Itu tadi sampai dengan akhir Februari. Kita berharap bahwa musyawarah luar biasa sudah bisa digelar. Terus saya kira begitu. Oke, Mas Iwan. Ini kesetiaan ini. Pak, setelah menerima mandat dari PSSI sendiri, langkah apa yang akan dilakukan? Pertama-tama mungkin dalam waktu ada 1 bulan ini sebetulnya sangat besar, tapi saya sudah menerima dan mungkin dalam 1 minggu ini saya akan kumpulkan, saya akan bentuk semua pengurus yang mana saya bisa memberikan SK kepada pencap-pencap daerah. Pencap.
Ini berkaitan dengan ini ya, kenapa kok akhirnya Pak Insya mulai dulu, kenapa kok Pak Ikhwan yang tadi pertanyaan Mas Agus ditunjuk? Ya. Ke arah situ aja. Siap, iya. Langsung disampaikan. Jadi berjalannya caretaker yang mungkin sangat luar biasa ini dan cukup untuk membuat banyak pertanyaan kenapa kok Pak Ikhwan yang di luar, yang tidak pernah terlibat di dalam organisasi sepak bola. Namun saat ini yang jelas nyata konsentrasi dan tetap berada di bawah pilar reformasi